akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang menguji larutan asam dan basa menggunakan indikator alami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Putri Syabani. Nama saya Aurelia Regina Putri. Nama saya Zifana Larissa Altafunisa. Nama saya Sakifah Naswa Awalia. Nama saya Muhammad Ridho Said. Nama saya Ridho Biasa. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama ada menentukan sifat larutan asam dan basa. Yang kedua, menguji perubahan warna pada indikator alami. Yang ketiga, mengetahui nilai pH menggunakan kertas pH universal. Dan yang terakhir yaitu membandingkan hasil indikator alami, kertas pH dan kertas lakmus. Alatnya yang pertama yaitu mortar dan lalu, gelas ukur, spatula, pipet tetes, plat tetes, dan pisau. Bahan yang digunakan yaitu lemon, cuka, deterjen, air, bunga, dan kunyit. Lalu ada prosedur. Yang pertama, dimasukkan bunga azalea ke dalam alat penumbuk, ditambahkan air sedikit untuk mencampurkan menjadi ekstrak. Setelah menghasilkan ekstrak, dimasukkan ke dalam larutan asam dan basa yaitu asamnya lemon dan cuka, dan basanya adalah deterjen. Dimasukkan ekstrak ke dalam larutan menggunakan pipet tetes dan amati perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Lalu yang kedua, dimasukkan bunga mawar ke dalam alat penumbuk, ditambahkan air sedikit untuk mencampurkan menjadi ekstrak. Setelah menghasilkan ekstrak, dimasukkan ke dalam larutan asam dan basa yaitu asamnya lemon dan cuka, basanya adalah deterjennya. Dimasukkan ekstrak ke dalam larutan menggunakan pipet tetes dan amati perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Yang terakhir ada dimasukkan kunyit yang sudah dipotong menjadi kecil, kemudian dimasukkan ke dalam alat penumbuk dan tambahkan sedikit air untuk dicampurkan menjadi ekstrak. Setelah menghasilkan ekstrak, dimasukkan kembali ke dalam larutan asam basa yaitu asamnya lemon dan cuka, dan basanya adalah deterjen. Dimasukkan ekstrak kunyit ke dalam larutan menggunakan pipet tetes dan amati perubahan warna yang terjadi pada larutan tersebut. Pengujian dengan pH universal. 1. Disiapkan potongan kertas pH universal. 2. Larutan uji yaitu air lemon, cuka, dan deterjen disiapkan dalam gelas ukur. 3. Masing-masing kertas pH dimasukkan ke dalam larutan asam dan basa. Yang keempat, ditunggu sekitar 30 detik hingga terjadi perubahan warna. Yang kelima, warna yang muncul dicocokkan dengan indikator warna pada kemasan kertas pH. Yang keenam, dicatat nilai pH dan sifat larutan asam atau basa. Pengujian dengan kertas lakmus. 1. Disiapkan kertas lakmus merah dan biru. 2. Larutan uji yaitu air lemon, cuka, dan deterjen disiapkan. 3. Masing-masing larutan diteteskan ke kertas lakmus menggunakan pipet tetes. Yang keempat, diamati perubahan warna yang terjadi pada lakmus merah dan biru. 5. Dicatat hasil perubahan warna untuk menentukan sifat larutan. Jika menjadi merah berarti asam, jika menjadi biru berarti basa. Selanjutnya ada data pengamatan kertas pH universal. Yang pertama ada larutan uji air lemon, berubah menjadi warna oranye, berarti nilai pH-nya 3 dan bersifat asam. Lalu yang kedua ada air sabun atau deterjen, nilai pH-nya itu 11 atau basa dan berubah menjadi warna biru tua. Lalu yang terakhir air cuka, berubah menjadi warna oranye, nilai pH-nya 3 dan bersifat asam. Lalu selanjutnya ada data pengamatan kertas lakmus. Yang pertama larutan uji air lemon yang berawal kertas lakmusnya berwarna biru dan merah berubah menjadi merah dua-duanya. Berarti ini tuh bersifat asam. Lalu yang kedua air sabun atau deterjen yang awalnya kertas lakmusnya biru merah berubah menjadi biru dua-duanya. Lalu yang terakhir air cuka yang berawal dari kertas lakmus yang warna merah dan biru berubah menjadi merah dua-duanya. Berarti ini tuh sifatnya asam. Terus ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan percobaan, indikator alami dari bunga azalea, bunga mawar, dan kunyit menunjukkan perubahan warna saat diteteskan ke dalam larutan asam dan basa. Larutan asam seperti air lemon dan cuka menghasilkan warna seperti merah atau pink. Sedangkan larutan biasa seperti deterjen menghasilkan warna hijau, coklat, atau oranye. Perubahan warna ini terjadi karena adanya pigmen pada bahan alami yang peka terhadap pH, sehingga dapat digunakan untuk membedakan larutan asam dan basa meskipun tidak menunjukkan nilai pH secara pasti. Hasil tersebut sesuai dengan pengujian menggunakan kertas pH dan kertas lakmus.
Kertas pH menunjukkan bahwa lemon dan juga bersifat asam pH sekitar 3. Sedangkan deterjen bersifat basa pH sekitar 11. Pada kertas lakmus, larutan asam mengubah lakmus biru menjadi merah dan larutan basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Dengan demikian, semua metode menunjukkan hasil yang sama, tetapi kertas pH lebih akurat karena dapat menunjukkan nilai pH. Sedangkan indikator alami dan lakmus hanya menunjukkan perubahan warna. Dari kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bahan alami seperti bunga azalea, bunga mawar, dan kunyit dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa karena mengalami perubahan warna saat diteteskan ke dalam larutan. Larutan asam seperti air lemon dan cuka cenderung menghasilkan warna cerah seperti merah, pink, atau kuning. Sedangkan larutan basa seperti deterjen menghasilkan perubahan warna menjadi hijau, coklat, atau orange. Hasil ini didukung oleh pengujian menggunakan kertas pH universal dan kertas lakmus. Pada kertas pH, larutan lemon dan cuka memiliki pH sekitar 3 atau asam, sedangkan deterjen memiliki pH sekitar 11 atau basa. Pada kertas lakmus, larutan asam mengubah lakmus biru menjadi merah dan larutan basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Dengan demikian, indikator alami, kertas pH, dan kertas lakmus sama-sama dapat digunakan untuk membedakan larutan asam dan basa. Namun kertas pH lebih akurat karena menunjukkan nilai pH, sedangkan indikator alami dan lakmus hanya menunjukkan perubahan warna. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum.